apa-apa. Oke. Pipiku bulat. Pipiku bulat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini belum di-record belum sama Neng Wina? Apa yang di Nyai? Udah record belum Nyai? Jam Saya 6. izin record ya Teh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi. Pagi ini ketemu lagi sama kita, sama saya dan Teh Desi di Ngopi Paginya Ratu Ratus. Apa? Bentar Teh. Oke, teman-teman, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Halo Teh Intan. Halo Teh Desi. Duet sekarang. Iya. Langsung aja apa gimana Teh Intan? Ya, gimana Teh? Langsung aja apa gimana? Oke, pagi ini Teh Desi mau menyampaikan tentang 10 tips menumbuhkan jiwa pebisnis. Itu ya Teh ya? Iya, temanya jiwa 10 tips 10 menumbuhkan jiwa pembisnis. Ya, betul. Oke, langsung aja ya Teh ya. Iya, nanti bareng aja. Iya. Oke. Sekarang aku mau membahas 10 tips menumbuhkan jiwa pembisnis. 1. Kuatkan tekad dan niat. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah menguatkan tekad dan niatmu. Jangan sampai keinginan untuk menjadi wirausaha hanya karena ikut-ikutan tren atau keinginan sementara saja. Dengan kamu menguatkan tekad dan niat, nantinya kamu akan siap menghadapi segala rintangan dan cobaan yang pasti akan kamu dapatkan selama merintis usaha. Jadi paling utama itu kuatkan tekad dan niat kita dulu. Jangan sampai bisnis kita ikut-ikutan karena yang lain, misalkan yang lain udah sukses, kita ikut gitu kan. Jangan terbawa arus ya Teh Intan. Aku sendiri dulu. Mana Teh Intan tuh? Teh Intan lanjut dulu apa gimana Teh Intan? Iya Teh, maaf ya. Lanjut dulu Teh. Sebentar ya. Ini anak aku bangun sebentar ya Teh, maaf. Kita lanjut dulu ya, nanti kupas tuntasnya ya. Yang kedua, buat target dan rencana masa depan. Target dan rencana akan membuatmu lebih siap membangun usaha. Dengan adanya target dan rencana, kamu akan lebih mudah membuat langkah-langkah bisnis yang harus dijalani dan lebih mudah mengukur kinerjanya. Target dan rencana ini juga akan membuatmu lebih termotivasi mendirikan bisnis yang semakin maju dari waktu ke waktu. Penting banget ya buat target dan rencana di masa depan. Yang ketiga, miliki ide bisnis. Asah terus idemu untuk mendirikan bisnis. Kamu tidak mungkin bisa menjadi wirausahawan jika tidak memiliki ide bisnis. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mendirikan bisnis. Kamu bisa memulainya dari hal yang terlihat kecil, namun merupakan hobi dan minatmu. Dengan begitu, kamu bisa memiliki bisnis yang menarik sekaligus menyenangkan untuk kamu lakukan. Ya. Lanjut Teh. Intan. Ya. Intan lanjut dulu nomor 4 ini anakku. Ini dulu bentar. Ya. Oke.
Aku sambung untuk nomor keempat. Untuk tips yang keempat, yaitu ukur resiko yang mungkin muncul. Kamu tidak mungkin mendirikan bisnis yang tidak terukur dan tidak kamu ketahui resikonya. Cari tahu resiko bisnis apa yang mungkin muncul sebelum kamu memulai bisnis tersebut. Kamu pun bisa mempersiapkan plan A, plan B, dan seterusnya untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Dengan kamu mengukur resiko terlebih dahulu, sebelum kamu memulai usaha, kamu akan lebih siap jika resiko-resiko tersebut muncul. Untuk yang kelima, lanjut lagi Teh sama aku apa sama Teteh? So, ayo Teteh dulu nggak apa-apa. Oke, yang kelima, pelajari kisah bisnis orang lain. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, kamu tidak selalu harus belajar dari buku atau pengalamanmu sendiri. Seringkali pengalaman orang lain bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Cobalah untuk membaca kisah sukses bisnis orang lain yang juga bisa memberimu pandangan baru dan semangat untuk mendirikan bisnis sendiri. Untuk yang keenam, tumbuhkan rasa optimis. Persiapkan mentalmu untuk menghadapi rintangan yang pasti akan kamu alami saat merintis bisnismu nanti. Hal yang paling utama adalah optimisme yang akan membuatmu tetap yakin untuk melanjutkan bisnis dan mencapai targetmu. Tanpa rasa optimis, kamu akan mudah menyerah dan tidak ingin melanjutkan usaha. Tentu hal ini akan menggagalkan keinginanmu menjadi seorang pebisnis. Untuk yang ketujuh, lanjut lagi Teh? Sama Teteh? Oh, boleh. Oke. Yang ketujuh adalah fokus. Di awal kamu sudah memiliki target dan rencana bisnis, maka fokuslah pada hal tersebut. Jangan mudah melirik bisnis tetangga, karena hal itu akan membuatmu tidak fokus dan justru mengacaukan rencana awalmu. Dengan kamu fokus pada target dan rencana awal, kamu akan lebih mudah menjalankan step by step rencanamu dan tidak terganggu pikiran yang tiba-tiba muncul dan membelokkan tujuanmu. Yang kedelapan, ikuti kelas bisnis. Kini banyak sekali seminar dan kelas yang dibuat untuk para pemula dalam dunia bisnis. Kelas seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kamu ikuti. Kelas wirausaha juga akan memberimu tips menumbuhkan jiwa wirausaha yang mungkin tidak kamu dapatkan di tempat lain. Di sini kamu bisa bertanya langsung kepada para praktisi bisnis dan meminta tips-tips untuk mendirikan bisnis secara langsung pada ahlinya. 9. Tumbuhkan keberanian. Saat kamu memutuskan untuk terjun ke dunia wirausaha, itu berarti kamu sudah siap dengan segala tantangannya. Maka harus memiliki keberanian sebagai tips menumbuhkan jiwa kewirausaha selanjutnya. Jangan mudah terintimidasi dengan bisnis lain atau kompetitor yang lebih berhasil. Jadikan hal tersebut tantangan untuk kamu, juga bisa menumbuhkan bisnismu. Dengan memandang persaingan sebagai tantangan, kamu tidak akan mudah takut dan menyerah. Justru dengan adanya tantangan tersebut, kamu akan lebih terpacu untuk lebih berusaha dan berkembang demi kemajuan usahamu. Lanjut yang 10, Teh. Ya. Latih kepekaan terhadap peluang bisnis. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kamu harus fokus dalam mengembangkan bisnis yang sudah kamu dirikan. Bukan berarti kamu tidak menerima masukan atau kritik orang lain. Akan tetapi, kamu harus jadikan kritik dan saran tersebut sebagai bahan pengembangan bisnis. Bukannya kamu terima mentah-mentah untuk menghentikan bisnis yang sedang berjalan dan mendirikan bisnis lainnya. Ya. Sekarang Oke. Mas Dunta. Ya. Jadi itu 10 tips 10 tips
menumbuhkan jiwa pebisnis ya Teh ya. Iya. Kita kupas dari Dan awal. oke. Jadi tadi yang pertama itu kita harus menguatkan tekad dan niat ya Teh ya. Iya. Emang kalau niat itu kan diletakkannya di awal ya. Bener nggak Teh? Iyalah. Niatnya kita apa dulu gitu kan. Kalau cuman ikut-ikutan orang sih kadang di tengah jalan udah mentok gitu kan. Jadi kita harus benar-benar tekad dulu gitu kan. Kita menjalankan bisnis ini karena apa gitu kan. Tujuannya apa dulu gitu kan. Kalau Betul nanti banget. kalau apa niat kita udah kuat, kasarnya banyak godaan, banyak ini pasti insya Allah bisa melewatinya ya Teh Intan ya. Jadi ketika kita mau melenceng pun, maksudnya melenceng dalam artian kita mau nyerah, kita bakal Heeh. ingat lagi ke niat awal gitu ya Teh ya. Nah, ya lihat dari awal apa. Makanya ini benar-benar penting, makanya diletakkan di nomor satu ya Teh ya. Betul. Oke, Lanjut. lanjut yang kedua. Tadi itu yang kedua itu buat target dan rencana masa depan ya Teh. Ya, targetnya Ya. apa? Heeh. Benar, jadi benar-benar setelah menguatkan tekad dan niat, kita harus mulai membuat target dan rencana. Jadi planning ke depannya apa gitu, bisnis kita mau dibawa kemana gitu ya Teh ya, seperti itu. Iya, betul. Jangan sampai mentok di jalan. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga adalah miliki ide bisnis. Gimana Teh? jadi memiliki ide bisnis itu, jadi kita harus terus mengasah ide-ide kita gitu kan. Harus intinya jangan apa, jangan malas belajar gitu kan. Iya Pasti betul. kalau misalkan ada ide kan kita tetap harus belajar gitu kan. Kadang orang tuh apa ya, udah nggak, pokoknya udah bisa ya udah, jangan, pokoknya tetap haus ilmu, terus belajar, terus asa Iya bisnis, betul. bener kan, ide Iya bisnis betul. kita. Karena emang kalau kitanya terus belajar, tentu juga kita akan terus mendapatkan insight-insight baru, kita juga bakal dapat ilmu yang baru gitu. Kalau kita berhenti belajar dan kita ngerasa udah mampu, malah nanti yang ada mentok ya Teh ya, di situ-situ Iya, aja. iya, Jadi nggak mau berkembang. memiliki ide bisnis, kita harus kreatif juga gitu ya Teh ya. Iya. Lanjut yang keempat. Yang keempat adalah tadi ukur resiko yang mungkin akan muncul. Gimana Teh? Jadi resiko seorang pembisnis pasti ada aja gitu kan. Jadi Iya, kita harus tahu betul gitu kan. Contohnya aja kan waktu saya terjun ke sini kan pasti kan, apalagi ini tentang area kewanitaan gitu kan. Pasti iya, ada yang berpikiran negatif, ada yang gimana gimana gitu kan. Jadi kita harus siap gitu kan. Harus tahu gitu kan resikonya gitu kan. Jadi kalau ada hal yang ini kita udah intinya nggak goyah gitu kan, udah tahu ininya. Bentar teh. iya. Oke. Jadi memang resiko itu kan pasti bakal ada ya. Kita harus mengukur resikonya dan kita juga harus mempunyai planning, planning A sama B. Misalnya kalau kalau planning A gagal, kita bisa coba jalanin planning B. Seperti itu ya Teh ya. Ya. Lanjut yang kelima ya Teh. Ya. Nah, yang kelima itu adalah pelajari kisah bisnis orang lain. Jadi kita juga bisa belajar dari kisah bisnis orang lain ya Teh ya. Jadi pengalaman itu nggak harus selalu pengalaman sendiri ya Teh. Kita bisa Iya. belajar kisah sukses orang lain untuk apa itu sangat berharga banget ya Teh ya kalau kita mau belajar dari kisah bisnis orang lain. Ya nggak sih Teh? Betul. Teh Intan siapa tuh kisah bisnisnya? Aku sih sebenarnya kalau baca sendiri belum ya, cuman sering dikasih tahu sama Mbak Happy itu tentang eh, Bapak Hoirul Tanjung gitu, suka dikasih tahu kalau mulai agak-agak ini agak-agak melemah gitu ya Teh, down misalnya. Aku kan cerita Mbak Happy aku lagi nggak semangat nih. Aku kan suka kayak gitu Teh. Terus suka dikasih tahu kadang-kadang
dapat kalimat motivasinya tuh dari Bapak Khairul Tanjung, kalau enggak dari, Pak Sandiaga Uno, kadang-kadang diceritain itu. Kalau untuk baca langsung sih sebenarnya aku belum, kalau kisah-kisah mereka ya, Teh, ya. Kalau Kalau aku dari kalau aku justru dari ini sendiri gitu kan, apa dari emak aku sendiri dari maksudnya kan aku udah tahu dia dari pokoknya aku udah kenal si Ratu Ratus gitu kan, ya, tahu dia dulu awalnya gimana kan, jatuh bangun gimana, tahu banget lah gitu kan, waktu sebelum umroh juga teh aku pengen umroh gitu kan, dia bener-bener berjuang banget gitu kan, kelihatannya paket kan udah deket ya, jadi tiap hari ya, paket, tiap hari Sabtu Minggu dia benar-benar jarang di rumah gitu kan. Jadi sambil aku intinya sambil lihat-lihat gitu kan, sambil oh iya berarti sekarang menuju sukses seperti ini tuh ya perjuangannya benar-benar ini gitu kan. Jadi bukan cuman waktu sama keluarga juga gitu kan. Jadi ya sambil diinin gitu motivasi aku gitu kan. ya. Jadi memang, yang aku rasain ya, Teh, dulu aku sebelum ngerti itu, kalau ngelihat orang lain sukses tuh aku pribadi ya, Teh, aku suka ngelihat hasilnya gitu, hasil mereka Oh kayak gitu. banget sih orang sukses gitu ya, kayak punya banyak waktu, punya banyak uang gitu ya, Teh, ya, kayak enak gitu ngejalaninnya. Pas terjun sendiri ke dunia, bisnis gitu ya, terus sering ngedenger cerita-cerita seperti dari, kisahnya Teh Miyuki juga gitu ya, Teh. Jadi bahwa memang kita harus meluangkan waktu dulu gitu. Kita nggak Iya. bisa fokus ke hasil, justru kita harus menikmati prosesnya kayak ya kurang tidur, ya, banyak waktu ibaratnya, eee, bersakit-sakit dahulu gitu ya, Teh, ya. Nggak langsung mereka memetik hasil seperti itu ya, Teh, ya. Intinya kan nikmati dulu prosesnya gitu Iya, betul. kan. Apapun kalau misalkan ingin hasil ya harus dinikmati prosesnya gitu kan. Iya, betul, Teh. Mmm, Lanjut, nomor berapa Teh? nomor 6. 6 ya? Iya, Baca aku. iya, Tumbuhkan rasa optimis. Nah, rasa optimis itu penting banget Teh. iya. Coba gimana, Teh? Jadi aku belum fokus ya. Oh, Jadi kita harus optimis, yakin pada diri kita sendiri gitu kan. Contohnya aja saat kita mau belajar bisnis terjun gitu kan. Jadi dulu sih aku marketer gitu kan, marketer ambil ambil sedikit kan. Kalau marketer kan nggak kayak nyetok gitu kan. Pas oh, awal nyetok itu 25 pieces ya, jadi ini apa reseller. Aku sih kan kadang gini bilang kan kalau Terida teh pasti habis habis gitu kan, jangan takut nggak habis gitu kan. Kalau aku sih tumbuhkan optimis dulu gitu kan, aku sih nggak iya, takut nggak habis gitu teh, pasti habis gimana kitanya gitu kan. Kalau kita mau berjuang, kalau kita terus konsisten pasti kata aku kan pasti habis iya, gitu kan. Jadi intinya gimana kitanya, kalau kitanya nanti habis enggak ya, bisa enggak ya, nah itu nantinya kesananya juga akan agak susah gitu kan ya. Intinya optimis dulu, percaya diri dulu gitu kan, bener enggak iya. kalau Teh Intan? Iya, betul banget, Teh. Jadi kalau menurut aku, memang apa yang kita pikirkan justru itu yang biasanya jadi kenyataan gitu. Ketika kita yakin yakin kalau kita bakal bisa habis gitu ya stoknya, Iya. insya Allah gitu. Jadi malah menuju ke langkah-langkah habis gitu. Ada aja gitu apa closingannya gitu ya Teh Iya. ya. Gitu. Dan kalau ketika kita merasa, aku juga dulu pernah suka ada perasaan seperti ini Teh. Aduh, kira-kira ini habis nggak ya? Terus kalau ngeliat stok, loh kok stok ini banyak terus? Kenapa ya? Gitu. Kadang-kadang kan Iya agak pesimis. kalau Heeh, tapi aku suka mikir lagi gini, ah berarti mungkin aku kurang promosi nih produk yang ini, berarti coba kita bikin minggu ini misalnya kita planningkan untuk promosi produk yang itu gitu, yang stoknya masih banyak kayak gitu teh kalau aku. gitu. Aku juga waktu awal naik agen 250, Bismillah gitu kan langsung naik gitu kan. Kata Terida,
Teh jangan takut nggak habis ya, maksudnya dia mungkin takutnya aku gini-gini gitu kan. Tenang Ya. Teh, aku optimis pasti habis gitu kan, tenang. Aku nggak takut nggak habis gimana, enggak gitu. Justru aku paling takut kalau stok menipis. Takutnya Oh, gini, takutnya kalau stok udah mulai menipis, takutnya ada yang order di aku nggak ada gitu kan, gimana gitu kan, itu aja, Bismillah aja. Yang penting kita harus optimis gitu kan, yakin pada diri sendiri. Kalau kita yakin pasti bisa, bisa, insya Allah. ya. Ini yang aku tangkep dari Teteh ya, itu keren banget loh Teh. Jadi Teteh punya pola pikir memang yang lain dari yang lain ya. Kalau ketika orang kebanyakan mikirnya kalau stok banyak itu takut, kalau Teteh kebalikannya. Teteh kalau stok mulai menipis, Teteh takut gitu ya, takut ada Iya, yang beli. takut. Habis di Teteh gitu ya Teh Iya. ya. Makanya Jadi aku mah kalau misalkan gini, Tintan, kalau misalkan nih, kan kata orang, misalkan stok tinggal misalkan 50 atau 100 pieces lagi, misalkan masih banyak. ya, Aku udah khawatir segitu, kalau stok segitu lagi gitu kan. Waduh, ini stok udah segini lagi gitu kan. Gimana ini gitu kan. Jadi agak was-was gitu kan. Kalau mm, kalau suami itu kan masih banyak. Enggak lah, segini tuh sedikit. Aku takut gitu kan, tiba-tiba ada yang order banyak, di kita nggak ada kan gimana gitu kan. Makanya aku takut kalau stok sedikit. Kalau stok banyak mah insya Allah nggak ini, Bismillah aja gimana kitanya gitu kan. ya. Oke lanjut ya Teh, lanjut yang Oh ketujuh. lanjut. Yang ketujuh itu tadi kita harus fokus. Jadi ketika di awal sudah memiliki target dan rencana bisnis, maka kita harus fokus sama target dan rencana bisnis kita. Begitu ya Teh ya? Iya, Jadi kita jangan mudah ngelirik bisnis tetangga gitu. Jadi memang kan rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau ya Teh. betul banget. Nah kita tuh nggak boleh terfokus ke situ gitu. Kita harus fokus ke bisnis kita sendiri. Kita harus fokus ke target sama rencana bisnis kita gitu ya Teh ya. Iya. Kadang tuh orang tuh lihatnya gini, Teh Intan, kita nih Ya. baru mulai gitu kan, sulit banget, nggak closing closing gitu kan. Terus giliran lihat bisnis lain, oh yang lain mah gampang ya, mudah ya, ikut gitu kan. Jadi kita jangan jangan berhenti, terus mulai lagi, nanti nggak akan berhasil berhasil gitu kan. Kebanyakan Iya, kan orang gitu kan. Jadi gimana kitanya, Bismillah aja, diniatkan aja. Yang penting tetap fokus dari awal kita ke bisnis ini apa gitu kan. iya betul. Dan Kita jangan mudah tergoda dan terlalu ngelihat orang lain juga ya Teh. Maksudnya iya, kadang-kadang, ih kok dia mah di bisnis itu cepet sih gitu ya. Kayaknya kita harus nyoba deh bisnis itu. Kadang-kadang kan cewek godaannya kayak gitu ya Teh. Eh, jadi karena lihat jangan ininya. jangan terlalu sering fokus ke hasil tetangga gitu. Kita fokus Iya, juga ke bisnisnya kita. betul. Ya. Lanjut yang ke-8 ya Teh. Iya, sok. Yang kedelapan, ikuti kelas bisnis. Jadi kini banyak sekali seminar dan kelas yang dibuat untuk para pemula dalam dunia bisnis. Kelas seperti ini sangat bermanfaat untuk diikuti. Kelas wirausaha juga akan memberimu tips menumbuhkan jiwa wirausaha yang mungkin tidak kamu dapatkan di tempat lain. Nah, ini ikuti kelas bisnis itu seperti yang sering diadakan juga oleh Teh Miyuki ya Teh ya, atau Iya, maksudnya ada yang diadakan oleh Teh Miyuki, ada juga yang Teh Miyuki ngajak gitu Teh ya, buat ikut acara-acara bisnis seperti itu. Dan kalau nggak salah tuh aku pernah lihat Teteh juga kemarin ikut ya, minggu-minggu iya. lalu. Heeh. Coba Teh berbagi pengalamannya coba. Gimana Teh, itu apa pertama kali Teteh ikut kelas bisnis? Aku itu pertama kali ikut, terus kan itu emang untuk para owner ya, owner bisnis gitu kan. Kebetulan Teh Rida ngajak gitu kan sama Teh Ratna, mau ikut nggak gitu kan. Sebenarnya sih kelas owner, khusus owner gitu kan, para owner gitu kan. Ya ayo aja aku kalau diajak belajar gitu kan, tapi nanti aku nggak mau bawa anak, pusing, nanti nggak fokus gitu kan. Nah, Ya, terus bilang ke suami, ya udah nanti ayah yang jaga gitu kan. Nah, pas sampai di sana ternyata
agak minder gitu kan. Mindernya gimana ya? Ya orang kan udah owner, udah ini semua ya, Teh. Sedangkan aku kan baru mulai bisnis, baru mulai lah baru ini gitu kan sama untungnya ada Teh Ratna gitu kan. Nah, di situ ternyata apapun ada ilmunya gitu kan. Kita memulai bisnis tuh nggak asal gitu kan. Kadang orang lihatnya tempatnya dulu gimana dulu gitu kan. Ternyata nggak bisa gitu kan. Aku jadi oh ngerti pantas Temio gitu kan kasarnya kita harus misalkan mimpi kita gitu kan harus secara detail gitu-gitu kan ternyata ilmunya memang ilmunya kayak gitu Teh jadi supaya kita lebih motivasi lebih ini gitu kan Iya, kayak kita misalkan jualan misalkan ini kan produk ratus-ratus kita harus tahu betul target market kita siapa gitu kan jadi nggak bisa betul. asal gitu kan jadi supaya hasilnya pas gitu Maksimal. Ya. gitu kan Jadi memang penting banget ya Teh buat ikut kelas bisnis dan yang aku rasain kalau sekali kita ikut tuh bikin nagih ya Teh ya. ya betul apalagi Teh Intan kemarin ikut ya Minimalnya tuh semangat kita tuh jadi kayak terbarukan lagi itu minimalnya ya Teh ya. Belum lagi kalau yang maksimalnya ya ketika kita mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Bener nggak Teh? betul betul banget Karena emang ketika kita ikut kelas seperti itu kan biasanya isinya orang-orang yang penuh semangat gitu ya Teh ya. Jadi energi semangat juga ke kita nular gitu. benar itu kadang aku Iya. minder bener ke Teh mindernya ya aku masih ini gitu kan yang lain udah ini ternyata asalnya selama ini aku kemana aja media sosial baru ngerti gitu kan mistis juga baru mulai gitu kan yang lain mah udah segitu mereka masih bilang belum apa-apa gitu kan ternyata Motivasi ya Teh ya. iya jadi aku semakin sadar gitu kan pentingnya berbisnis dari apa ya dari muda gitu kan dari awal gitu kan belajar-belajar itu emang juga penting banget jangan intinya jangan apa ya mudah mudah ini teh apa mudah puas jangan mudah puas kalau udah bisa gini udah kita harus terus mengulik dan ulik-ulikan Jadi mereka aja yang sebenarnya menurut kita ilmunya udah banyak gitu ya Teh, nah hanya udah sukses, mereka masih ngerasa belum apa-apa, mereka masih ngerasa haus ilmu gitu ya Teh ya. betul banget Nah, jadi yang emang jadi kita juga harus jadi mungkin yang Teteh dapetin juga oh oke, mulai sekarang aku nggak boleh minder, justru aku harus makin semangat belajar gitu ya Teh ya. iya betul banget Oke, lanjut yang ke-9 Teh. Yang ke-9 itu tumbuhkan keberanian. Gimana Teh untuk yang ke-9 tumbuhkan keberanian? besok sama tete aja sok sekalian Oh iya, oke. Sebentar. Oke, yang ke-9 itu tumbuhkan keberanian. Bentar ya Teh, diganggu sama si Ade. Oke, lanjut yang ke-9 itu tentang tumbuhkan keberanian. Saat kamu memutuskan untuk terjun ke oh iya usaha, itu berarti kamu sudah siap dengan segala tantangannya. Maka kamu harus memiliki keberanian sebagai tips menumbuhkan jiwa wirausaha selanjutnya. Jangan mudah terintimidasi dengan bisnis lain atau kompetitor yang lebih berhasil. Jadikan hal tersebut tantangan untuk kamu juga bisa menumbuhkan bisnismu. Dengan memandang persaingan sebagai tantangan, kamu tidak akan mudah takut dan menyerah. Justru dengan adanya tantangan tersebut, kamu akan lebih untuk lebih berusaha dan berkembang demi kemajuan usahamu. Jadi, poin pentingnya adalah ketika kita menumbuhkan keberanian, kita harus bisa mengubah mindset kita. Kita harus bisa mengubah pola pikir kita bahwa memandang persaingan itu harus sebagai tantangan. Begitu ya, Teh? iya Jadi kita jangan mudah terintimidasi dengan bisnis lain gitu. Kita nggak boleh mudah down ketika kita melihat wah kompetitor itu lebih berhasil ya dari kita. Justru kita harus menjadikan itu sebagai tantangan. Ketika bisnis lain atau kompetitor lain bisa, kita harus yakin bahwa kita juga pasti bakal bisa gitu di bisnis kita. Seperti itu ya Teh. iya betul banget harus berani Ya. Jadi itu penting banget ya Teh untuk menumbuhkan keberanian. Maaf iya nih Teh,
tapi ada yang ngegangguin terus di Nggak belakang. apa-apa, namanya juga ini. Apalagi kayak Teh Intan udah ini banget ya, maksudnya dari apa ya, dari manfaat produknya udah perasa gitu kan, dari bisnisnya juga udah apa ya, udah wow gitu kan. Kalau aku kan masih masih Belum. belajar gitu kan. Amin, biar jadi doa bisnis aku wow. Gitu kan. Yang penting kan kita berani dulu ya, berani maju gitu kan. Jangan semangat di awal gitu kan, di awal-awal semangat gitu kan. Ayo pertengahan jalan udah apa ya, udah melewati Iya kayak betul. kayak ini apa, itu kerupuk katanya, mental kerupuk katanya melempem. Iya iya iya. Nah, iya Teh, jadi aku sedikit cerita ya Teh, kemarin juga karena aku tuh nggak sadar ya kalau aku mungkin kayak lagi apa promosi gitu. Jadi aku kan sering share ya Teh di apa story Facebook, sering share kalau aku lagi olahraga gitu ya Teh ya. Aku share gitu di IG, aku share di cerita IG. Aku tuh nggak ngeh kalau aku itu apa kayak bagian dari promosi gitu. Tiba-tiba semalam ada yang chat bahwa bilang gini, Teh katanya salam kenal, katanya aku teman adik teteh katanya gitu ya. Kita kan udah temenan lama di Facebook, cuman aku nggak tahu kalau dia temennya adekku ya Teh. Terus dia mulai cerita katanya aku termotivasi sama apa diet sehatnya Teteh gitu. Aku kaget dong Teh, aku seneng tapi kaget juga gitu. Kagetnya gini, hah perasaan aku nggak pernah memotivasi orang gitu buat diet. Ternyata dia sering lihat story Facebook aku udah lama gitu. Kayak aku olahraga yang aku share-share gitu kayak gitu. Padahal kan niat aku cuman buat aku senang-senang aja gitu ya Teh ya, Iya, nge-share kegiatan aku nih ini lagi olahraga supaya aku semangat juga buat olahraga rutin gitu. Ternyata ada orang yang termotivasi sama olahraganya aku gitu. Pas aku ceritain bahwa sebenarnya aku olahraga mah baru-baru ini, kataku yang rutin mah aku minum nyigesem gitu kan. Aku ceritain tentang nyigesem, dia baru bilang, iya Teh, aku sebenarnya pernah nyobain produk Ratu-Ratus katanya, tapi masker payudaranya katanya aku beli dari si A gitu. Pas dia cerita, si Ama itu resellernya adek aku, kata aku bukan reseller, marketernya adekku, kataku gitu ya. Jadi ternyata dia emang pernah beli dari temennya yang lain, tapi ternyata itu masih tim aku juga gitu Teh. oh, Akhirnya mungkin karena aku sering olahraga, jadi dia pengen sharing ke aku langsung tentang tips diet gitu ya Teh. Jadi dari situ semalam alhamdulillah tuh jadi closingnya gesem sama closing Timung Spa juga tuh dia pengen nyoba katanya masker payudaranya Ratu-Ratus aja bagus. Mungkin kalau produk lainnya juga bagus kan jadi kita senang ya Teh kalau dapat respon iya. positif gitu gitu. Oke Teh, lanjut yang ke-10 Teh sama Teteh ya. Latih kepekaan terhadap peluang bisnis. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa kamu harus fokus dan mengembangkan bisnis yang sudah kamu dirikan. Bukan berarti kamu tidak menerima masukan atau kritik orang lain, akan tetapi kamu harus jadikan kritik dan saran tersebut sebagai bahan pengembangan bisnis. Bukannya kamu menerima mentah-mentah untuk menghentikan bisnis yang sedang sedang berjalan dan mendirikan bisnis lainnya. Oh, jadi ini tuh kalau ada yang kritik kita jangan langsung down ya Teh ya. Ya, betul. Jadi ketika kita dapat kritik dan saran dari orang lain, kita juga harus belajar untuk menyaring itu gitu. Iya. Dulu aku orangnya kalau dikritik orang lain itu jujur aja ya Teh, aku mudah down. Jadi mudah terbawa omongan orang gitu. Kalau kata orang, "Intan, aku nggak suka deh sama kamu, kamu itu orangnya terlalu bawel," gitu. Oh gitu. Aku dulu kalau digituin ya Teh, aku dulu suka langsung down orangnya, suka, "Oke, berarti aku mulai hari ini harus jadi pendiam, aku nggak boleh bawel," gitu. Tiba-tiba ketika aku diem, aku malah ngerasa lama-lama ya Teh, aku ngerasa, "Kok aku kehilangan diri aku sih?" gitu. Aku tuh nggak nyaman gitu dengan diri aku yang pendiam, aku nggak nyaman. Jadi aku kayak langsung, mengikuti omongan aku terlalu bawel, oke aku nggak boleh bawel. Kalau dulu ya Teh, itu contoh kecilnya. Jadi kalau sekarang aku belajar kalau ketika mendapat kritik dan saran dari orang lain, eh,
aku dengerin dulu gitu ya Teh, ketika itu didengerin, terus, nanti ketika aku lagi sendiri gitu, terus aku renungin dulu gitu, kira-kira kritik dan saran ini membangun enggak gitu, kira-kira kritik dan saran ini, menurut isi hati kecil aku gimana gitu Teh, kalau dulu mah telan mentah-mentah ya Teh, Nah, itu "Oh ya. bawel, aku orangnya ngomongnya kenceng, aku nggak boleh gitu, aku harus belajar pelan-pelan," gitu. Ketika aku nyoba tuh langsung plek berubah ngikutin omongan orang, lama-lama aku malah jadi kayak, aduh aku stres sendiri gitu ya Teh ya, aku Iya, nggak itu bisa kan diri iya, diri sendiri ya. bawel gitu, kayak gitu. Jadi bener banget bahwa, kritik, saran, dan masukan dari orang lain itu, perlu kita, jadi kayak disaring lagi gitu ya Teh ya, Iya. nggak kita telan mentah-mentah, seperti itu. Iya nggak sih Teh? Jadi ya betul. Jadi harus kan kadang omongan orang tuh ada yang intinya jadi kita harus jadi lebih semangat ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada orang gini-gini gitu kan nggak enak lah responnya gitu karena kita jangan langsung terpuruk langsung ini jangan gitu kan namanya orang kan ada yang sedang pelan-pelan menjatuhkan, ada yang sedang membangun. Jadi kita harus benar-benar pilih jangan sampai omongan gini langsung down gitu kan. Kita harus dia bilang gini, kita tunjukkan bahwa kita tuh mampu gitu kan. Kayak aku sendiri kan asalnya intinya lebih banyak dijatuhkan kasarnya gitu kan. Cuman sekarang jadi ya udahlah biarin orang mau bilang apa terserah. Saya akan tunjukkan bahwa saya mampu, mampu, saya bisa seperti yang lain gitu kan. Orang lain sukses, pasti saya bisa gitu kan. Orang Betul. lain udah kasarnya bisnisnya udah lancar, udah ini, saya juga pasti bisa. Nah, sekarang kita tinggal menikmati prosesnya aja gitu kan. Terus harus terus belajar, terus agar memantaskan diri kan seperti yang lain gitu kan. Ya bismillah aja gitu. Nggak usah harus down, apa-apa down, nggak usah. Iya betul, betul banget Teh. Jadi, bener ya kalau kalau kata Teh Miyuki, ilmu kepribadian itu sangat penting gitu. Jadi kita Ya, penting banget belajar tentang ilmu kepribadian, tentang lebih mengenal diri kita sendiri. Supaya apa? Ya itu, supaya ketika kita dapat omongan-omongan dari orang lain, terutama omongan negatif, kita nggak mudah down gitu, kita nggak mudah ya, terpuruk gitu. Emang kadang-kadang bener kata Teh Desi ya, kadang-kadang orang-orang itu nggak semuanya kritik itu untuk membangun kita. Kadang-kadang orang ya. lain itu sedang pelan-pelan ingin menjatuhkan kita Iya, gitu. gitu kan. Jadi jangan ini, intinya jangankan kasarnya orang yang nggak dikenal, orang yang kenal atau saudara pun kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi kita harus benar-benar apa ya, intinya percaya oke gitu kan. Cuman jangan langsung iya ya gini gini gitu kan. Udah ya lemas gitu kan. Jangan gitu kan. Kita harus kita lagi down gitu kan ya. Benar kata Teh Miu, kita lagi down, kita cari orang yang motivasi kita agar terus semangat gitu kan, Ya, jangan yang down lagi nanti makin ambiar kan Teh. betul, betul. Jadi ketika kita mau ibaratnya curhat pun kita harus mulai Nah, bisa melihat gitu ya. Jadi kayak gini, kita betul, kira-kira ke siapa nih yang pantas gitu ya. Maksudnya yang pantas itu yang bisa menerima dan memberi masukan yang positif, yang betul. bisa membangun diri kita gitu ya Teh ya. Gitu. Jangan jangan ibaratnya kita lagi down, kita deket-deketnya sama orang yang sama lagi down Iya. juga gitu. Jadi energi negatifnya malah nular kalau kayak gitu. Ingat loh, orang lihatnya kita tuh udah sukses loh. Kayak maksudnya aku kan masih awal kan masuk ini gitu kan. Tapi orang lain yang nggak tahu nggak ini pasti lihatnya kita udah sukses gitu kan. Makanya kalau misalkan orang bilang udah sukses gini-gini gitu kan. Alhamdulillah ya walaupun sebenarnya kita tuh masih belajar, masih Masih baru-baru gitu kan. Jadi ya kan pandangan orang tuh beda-beda ya Teh ya. Kadang apalagi di gitu kan dari jauh gitu kan ya. Kita harus terus fokus dari awal semangat bentar Teh anakku bangun. iya, iya benar. Benar. Iya, iya sok Teh. Iya benar, kita emang benar kata Teh Desi ya, orang-orang lain itu kadang menilai kita, wah kayaknya si Teteh mah ini udah sukses nih gitu. Aku juga sering ada yang japri gitu ya Teh, kayak mulai tertarik bisnis aku, ada juga yang cuman sekedar tertarik atau sekedar ingin ilmunya gitu ya Teh ya. Ada loh Teh, aku pernah dapet japrian bahwa dia itu ngelihat aku udah sukses gitu jualannya gitu, bisnisnya, bisnis jamunya. Terus
ya aku cuman mengaminkan aja gitu, gak apa-apa dah dia menilai seperti itu biar jadi doa gitu ya teh ya. Kalau aku ya nggak harus juga aku jelasin ke dia, ih sebenarnya aku masih merintis ya, nggak gitu ya Nah, teh. Dia katanya termotivasi, terus dia aku masih ragu-ragu sih katanya buat tergabung bisnis teteh, cuman boleh nggak teh aku minta tips bisnis gitu dari teteh, terus sharing katanya sedikit-sedikit barangkali aku bisa mengambil pelajaran dari bisnisnya teteh gitu, maksudnya apa-apa yang teteh lakuin gitu. Ya akhirnya aku bilang gini aja ke dia, oke teh nggak apa-apa, teteh mau tanya-tanya tentang apa, aku akan ceritain sesuai apa yang aku alami, kayak kata aku gitu ya teh, aku semangatin dia gitu. Pas aku lihat Facebooknya, oh dia di rumah ini jualan itu loh teh sayuran gitu setiap pagi. Nah dia katanya sih butuh motivasi gitu. Ya aku sih menilainya, oh berarti orang itu ngelihatnya mungkin dari postingan-postingan aku juga gitu, ngelihatnya aku itu udah sukses gitu bisnisnya gitu. Padahal hati kecil mah agak gini, aduh malu, ih aku sebenarnya belum sukses-sukses banget gitu. Apa kayak sih? postingan gini, kayak postingan kita juga kan di media sosial gitu kan. Ya, Ini kan produknya mengarah ke sana. Jadi kan tergantung pemikiran orang gitu kan. Kadang ada yang pikirnya negatif, ih apaan sih status tuh kayak gitu terus, negatif terus gitu kan. Nah, itu yang nggak ngerti gitu kan. Aku juga awal yang nggak ngerti gitu kan waktu baru-baru Terida ini kan. Ini maksudnya apa sih gitu kan, statusnya kok ke sana terus gitu kan ya, karena kita belum paham, belum tahu ilmunya, belum ngerti gitu kan. Jadi pasti berpikirnya positif gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu ilmunya sedikit-sedikit udah ngerti, pasti kita akan berpikirnya bukan positif tapi bukan negatif tapi positif gitu kan. Gitu kan kadang ada yang teh aku ada tim aku gitu kan dibilang katanya kan dia kasarnya single gitu kan katanya jadi agak minder katanya single katanya jualan produk kayak gitu anu-anu gitu kan kata aku ya udah biarin orang mau berkata apa ya terserah mereka gitu kan kita emang nggak bisa memaksakan orang suka sama kita gitu kan ya terus aja maju gitu kan selama kita tidak merugikan orang lain buat apa gitu kan toh kasarnya ya pandangan orang kan beda-beda ya mungkin si A pandangnya gitu belum tentu orang lain kan pandangannya negatif sama kita gitu kan ya terus aja maju gitu aja terus dia oh iya ya teh iya siap dan semangat lagi dia pokoknya betul intinya teh. niat kitanya aja gitu Ya aku juga teh biar eh, apa udah jam 6.43 teh gimana? Oh ini iya, takut ada yang buka sesi. lain Iya iya benar. kalau ngobrol gak bakal berhenti kita. Iya. Aduh teman-teman maaf ya. Oke, karena yang 10 tips tadi udah kita kupas gitu ya Teh ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau eh, sharing atau ada yang mau bertanya gitu ya Teh ya. Kita buka sesi sharing ya Teh ya, sesi diskusi. Terlalu serius gitu. Iya, teman-teman maafin ya. Oke, karena ini udah jam 6.44 nih, ada sekitar 16 menit lagi. Yuk kita buka sesi diskusi gimana? Ya, Sesi sharing. silakan. Siapa tahu ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya. Boleh ya? Langsung open mic aja. Banyak ada Buna, ada Teh Ima, Teh Elis, Teh Ratna, Mbak Fitri, Mbak Tut, banyak nih. Iya, Teh ini Tina. Besok buka mic-nya yang mau bertanya atau ada yang belum paham. Ini diem tuh, kata apa yuk? oke. Ini dedenya sebelah sana. Ada siapa aja nih? Ada eh, Teh Mita, ada Umu Haris, ada eh, Teh Yuyun. Siapa lagi nih? Banyak nih. Teh Yuli, KJ, Ejen, Ada Teh beda Ratna nih. juga. Barangkali mau sharing juga. Yuk, terus Ayo Teh teman. Ratna.
siapa-siapa. Karena lagi sibuk kayak. Iya, dengerinnya sambil ini melakukan aktivitas yang lain. Dulu Teh, Gitu. nyimak aja ya, nyiapin anak sekolah. Ya, Iya, siap. siap. Lagi sibuk dia. Nah, nyiapin. Kalau Soalnya ini hari Senin sih ya, Teh ya. Jadi banyak yang iya, sibuk. kan Teh Fitri tuh. Teh Intan, Teh Desi, aku mau tanya. Boleh. Bukan mau tanya sih, aku salut aja nih sama Teh Desi ya. Teh Desi tuh selalu bilang polos, polos gitu ya, padahal ilmunya banyak loh. Mungkin Iya. apa nih baginya nih? Udah keren banget ya TikToknya, udah akunnya udah itu ya. 3.000-an ya Teh ya kemarin ya, tak salah itu. Udah ini bagi dong gitu. Bisa punya apa ya semangat belajar yang gigih kayak gitu karena nggak semua orang itu kan banyak loh orang yang minder gitu ya tapi dia minder dia tuh justru buat dia udah deh gue nggak akan bisa gitu ya. Nah tapi kalau TDS itu dia sadar nggak bisa terus belajar dan praktek dan itu sukses. Itu menurut saya sebuah mindset yang luar biasa bagaimana ketika kita berada di posisi yang katakanlah nggak paham tapi dengan mau memiliki daya juang yang tinggi dan berusaha justru itu membuahkan hasil. Nah, ini mungkin bisa dibagi-bagi Teh ini semangatnya, mau apa dan dasar berpikirnya yang utama sehingga terus semangat dalam apapun keadaan dan juga tipsnya gigih nggak nyerah gitu ya. Tadi kan kayak awal yang nggak tahu sosmed sampai sekarang TikToknya udah bisa battle gitu kan, nggak tahu sosmed yang tadinya nggak bisa FB jadi bisa FB. Nah, itu mungkin boleh diceritain Teh. Iya. Coba gimana Teh Desi berbagi tipsnya? Ini Benar banget memang Teteh itu, aku juga ngelihatnya semangat belajarnya itu keren banget Teh, bener. Bener kata Teh Fitri ya. Coba katanya gimana tips-tipsnya itu? ini paling utama ya, paling utama kalau menurut kita, menurut aku niat dulu, niat di hati kita dulu, niat dulu. Kita pengen bisa enggak, pengen maju enggak gitu kan. Aku selalu berpikir gini, orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Terus kan emang aku benar-benar nggak bisa media sosial sama sekali gitu kan. Ini tuh gimana? Pokoknya ini loh, aku pokoknya harus bisa ya kak, bener kata Teh Mio gitu kan, kekeh gitu kan, orangnya emang kekeh gitu kan. Pokoknya kalau belum bisa hayu terus, dihajar terus gitu kan. Kalau misalkan udah bisa ya jangan ditinggalkan, tetap diulik gitu kan, ganti yang lain, cari lagi ilmunya gitu kan. Kayak kemarin udah FB gitu kan, udah mulai paham gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Nah aku pindah lagi ke ini apa, ke IG, udah mulai sedikit-sedikit paham gitu kan. Teh ini gimana gimana gitu kan, ini gini-gini. Nah aku resapi dulu, tapi aku selalu gini nih, kita jangan fokus ke satu orang, takutnya penyampaian aku nggak masuk gitu kan. Kalau aku gini Teh, misalkan aku tanya ke Teh Intan gitu kan, Teh Intan jelasin gini-gini, tapi ke aku nggak masuk gitu kan. Nah aku cari lagi orangnya gitu kan, yang kira-kira masuk. Kan setiap orang penyampaian beda-beda ya. Nah kalau misalkan si A udah ngerti, udah masuk, oh ya udah nanti aku tinggal terapkan sendiri gitu kan. Kayak kemarin TikTok juga gitu kan, ini tuh gimana TikTok kan, sampai ada yang bilang gini loh, aku masih ingat gitu kan, aku nggak berani gitu kan kayak TDC belak-belakan gitu kan, joget-joget goyang-goyang, terus sampai ada yang emang sih aku bukan masalah ini ya, maksudnya apa ya, giliran aku udah bikin status tuh Teh, ada status di TikTok gitu kan, goyang kan, goyang juga masih wajar gitu kan. Ada yang bikin status lagi intinya agak-agak nyindir-nyindir gitu kan. Aku selalu gini, ya biarin aja, setiap orang kan punya pandangan masing-masing ya. Aku nggak bisa memaksakan orang lain suka sama aku juga nggak bisa memaksakan aku supaya seperti orang lain, toh ini diriku sendiri gitu kan. Gitu kan, mereka ya udah biarin aja, aku pengen berkembang gitu kan dengan caraku sendiri gitu kan. Gimana caranya supaya orang lebih mengenal aku, karena aku emang benar-benar nggak punya, bukan ini ya, nggak banyak kenalan gitu kan, jangankan media sosial gitu kan, yang di rumah aja emang jarang punya kenalan gitu kan. Kan katanya banyak koneksi banyak rezeki, aku kan nggak punya banyak koneksi Teh gitu kan, jadi aku harus
bisa membranding diriku, harus dikenal sama orang gitu kan. Cuman dengan kepribadian aku sendiri, aku nggak bisa ikut-ikut seperti yang lain. Misalkan contohnya orang lain misalkan apa ya agamis gitu kan, atau yang vulgar atau gimana, kita nggak bisa, sesuai Iya. diri kita aja gitu kan. Aku selalu berpikir gitu. Jadi yang aku tangkap itu memang yang barusan Teteh jelasin bahwa ketika kita belajar nyoba tuh ke satu orang, kalau dia penjelasannya kita kurang paham, kita cari lagi belajar dari yang lain Ya. seperti itu Teh. Yang sampai penjelasannya itu masuk ke kita seperti itu ya Teh ya. Iya. Terus utama hati dulu, nekat, maksudnya hati kita dulu. Kalau kita intinya hati kita kuat, pokoknya Itu yang bisa. apa kita pengen bisa gitu kan, kita niatkan dulu gitu. Benar keren banget. Gimana Teh Fitri ya tadi yang tanya? Iya, Teh Fitri. Ya, terima kasih. Iya, paham ya. Jadi ini ya, strong way-nya kuat. Nah, kalau strong way-nya udah kuat, otomatis azamnya jadi kuat ya, Masya Allah. Nah, terus untuk tadi personal branding juga, iya ya. Kadang-kadang kan gini ya, orang itu, saya juga kemarin awal-awal gabung di Ratu-Ratus itu agak ini ya, bingung juga ini mau personal brandingnya gimana, karena produk kita ini di sudut pandang orang ya, sudut Iya. pandang orang itu, ih kok bisa gitu kan, sering ikut kajian, kok bisa itu mah gayanya gitu, tapi jualannya gitu-gituan, nah gitu ya. Cuma kemarin ketabuk juga gitu ya, waktu Nyai bilang gini, waktu itu baru beberapa minggu saya ikut kan, terus Nyai itu program jalan-jalan ke distributor gitu, jadi kita nge-zoom sama Nyai sama distributor aku gitu ya, udah bilang gini, lah niat kita kan baik gitu ya, kita niatnya emangnya mau apa? Emang kita bahasnya tentang hubungan intimnya, kita bahas apa organ intimnya kan enggak. Yang kita bahas itu bagaimana kita menjadi jembatan keharmonisan rumah tangga. Wah, Iya. dari situ aku langsung pikir, iya ya gitu juga ya. Nah, jadi dari situ sekarang nggak malu-malu lagi personal branding gitu ya. Jadi benar kata Teh Desi ya, selama kita tidak melanggar hukum Allah mah gitu aja ya. Nggak melanggar hukum Allah, kita masih yang dalam konteks lumrah dalam artian memang ya menjaga norma-norma ketimuran, menjaga norma agama, insya Allah itu ini. Nah, makasih banyak ya untuk obrolan lagi ini, teman-teman. Iya. Terima kasih, Teh Fitri. Sama-sama. Teh Yuli mau buka speaker, sok Teh Yuli silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Yuli. Nih, mau nanya ke Tedes nih. Tedesi sanguin juga ya? Iya. Nah, Sanguin, Teh. sanguin itu kan kekurangannya cepat bosan Teh. Nah, itu gimana? Saya juga gitu, suka penasaran hal-hal baru, nyobain, oh ini harus bisa nih. Kalau orang bisa, saya juga harus bisa. Jadi kekeh tuh, sebelum bisa itu nyari terus, ngulik-ngulik nanya apa gitu. Tapi ketika sudah bisa, bosen gitu. Jadi udah nggak diituin lagi. Itu gimana kalau Teh Desi sendiri ngalamin juga nggak gitu? Apa cepat bosan gitu? Tapi penasarannya tinggi gitu. Oke. Bawang lah kan itu gila. Kalau aku sih emang sih kadang ada jenuh, ada bosen gitu kan. Kalau aku siasatinya gini loh. Kita kan pengen bisa suatu belajar gitu kan. Nah, kita kalau misalkan di saat bosan, di saat jenuh, ingat lagi ke awalnya gitu kan. Kita awal iniin apa ya, misalkan di TikTok atau FB gitu kan. Awal ingin apa bisa media sosial itu karena apa gitu kan, tujuan awal kita karena apa gitu kan. Nah, kalau misalkan lagi ada lagi bosan, lagi jenuh, ya kita cari suasana yang bikin kita semangat lagi gitu kan. Kadang kan orang yang penting produk laku, produk laris gitu kan. Terus closing. Kalau aku enggak sih, kalau aku fokusnya gini, branding dulu. Aku mandang melihat orang yang udah ini, intinya kalau branding kita udah kuat, jualan apapun, semahal apapun pasti laku kan. Jadi aku nangkep dari orang-orang yang udah ini gitu kan, udah terkenal, udah ini, jadi oh ternyata kalau branding kita udah kuat, jual apapun gampang. Jangankan produk ini gitu kan, pisau kasarnya yang ada di pasaran bisa beli kan,
pasti ada aja yang beli kalau branding kita udah kuat. Makanya aku selalu berpikir utamain banyak orang mengenal aku dulu gitu kan. Orang tuh supaya mengenal aku tuh seperti apa gitu kan. Terus sambil silaturahmi juga gitu kan. Intinya gimana niat kitanya gitu kan. Kalau masalah urusan bosen kadang aku curhat, kan orangnya suka bercanda. Jadi nyemplung kalau grup ini gitu kan yang bercanda atau sama teman-teman yang biasa bercanda gitu kan, gitu aja kalau aku mah teh. Jadi nggak diambil pusing, kalau diambil pusing ya nambah ambiar. Iya benar banget. Gimana buat Uni Yuli penjelasan dari Teh Desi barusan? Oh iya, makasih Tedes gitu. Iya, sama-sama. Banyak banget yang ini ya maksudnya termotivasi sama Teh Desi gitu karena memang ya orang juga kan ngelihat gitu. Aku pribadi juga sama suka Teh Desi keren nih gitu. Waktu itu kan Teteh waktu sebelum bisa Facebook nih sampai paham gitu kan cara-caranya gimana, ini setting juga gimana. Pas aku nanya Teh ini settingan seperti ini gimana sih, aku ngulik-ngulik aja gitu kan kata Teteh waktu itu. Nah sekarang juga Teteh di TikTok udah keren banget tuh. Aku mah keren nih, tapi aku mah belum ini orangnya malah gimana ya belajarnya, mau nanya-nanya juga malahan belum terlalu fokus akunya gitu Teh. Nah, aku Teteh lagi itu kan kadang suka lihat-lihat yang kebanyakan kan lab-lab ngobrol biasa gitu kan. Kan aku mah suka liatin dulu kan, kalau aku pengennya ngobrol tuh tetap santai, tapi nanti kalau misalkan ini bercanda tapi ujungnya ke produk gitu kan. Tapi sesuaikan diri sendiri aja, jangan mengikuti orang lain gitu kan. Jangan memaksakan diri kita seperti yang lain gitu. Dibawa santai aja gitu. enjoy aja gitu ya Teh ya sama diri kita sendiri yang mau belajar gitu buat upgrade gitu ya Teh ya. Dari jam 6.58 Teh Intan. Oh iya, gimana Teh mau 2 menit Ini lagi? dulu diulang dulu dari yang poin-poinnya aja Teh Intan ya, biar ini. Sama Teteh ya, soalnya aku materinya itu di HP yang satu dibawa sama anakku. Ya, siap. Poinnya aja ya. 10 tips menumbuhkan jiwa pembisnis. 1. Kuatkan tekad dan niat. 2. Buat target dan rencana masa depan. 3. Memiliki ide bisnis. 4. Ukur resiko yang mungkin muncul. 5. Pelajari kisah bisnis orang lain. 6. Tumbuhkan rasa optimis. 7. Fokus. 8. Ikuti kelas bisnis. 9. Tumbuhkan keberanian. 10. Latih kepekaan terhadap peluang bisnis. Nah, itu 10 tips ya. Ya, Tips bukan jiwa pembisnis. oke. Makasih ya Teh Desi yang udah barusan diulas lagi 10 tips menumbuhkan jiwa pebisnisnya. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin kita tutup ya Teh ya. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini, terutama tips-tips yang disampaikan oleh Teh Desi, dapat menambah insight baru untuk teman-teman, juga dapat men-charger semangatnya teman-teman untuk terus bertumbuh bersama Ratu-Ratus gitu ya. Amin. Amin. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata yang saya sampaikan dari saya sendiri gitu, dari saya dan Teh Desi pagi ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah insight baru. Oke, kita tutup aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ya. Tetap semangat dan tetap optimis teman-teman semuanya. Semangat, jangan lupa posting ya. Ya, aku tuh kadang lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, pojok aja Teh Intan, jangan di sini.
Ngobrolnya mojok aja, jangan di sini. Oh iya. Makasih ya Teh pagi ini nemenin aku. Bikin aku tambah semangat juga nih. Iya, semangat. See you. Assalamualaikum. Nah.